Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya sebab 3 perkara ini. Salah satunya tidak yakin. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah bentuk penghambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa bila sering berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik. Atas izin Allah, semua doa akan dikabulkan, kecuali ada suatu penghalang, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa hamba sebab 3 perkara berikut ini. Yang pertama, seorang hamba yang tidak yakin ketika berdoa. Seorang hamba yang memanjatkan doa bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doanya. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak yakin kepada berdoa. Yakin juga berarti kesungguhan. Jika hati tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sebenarnya kamu tidak sedang berdoa. Begitu juga seorang hamba hanya mengulang sesuatu dari buku atau tak mengerti apa yang ia katakan dan tidak ada keikhlasan maupun kesungguhan di dalamnya, maka itu hanya membaca kalimat, bukanlah berdoa. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya berada di tempat lain. Jika ingin doamu dijawab, maka sebaiknya engkau berdoa dengan sepenuh hati dan jiwamu. Engkau mengerti apa yang dikatakan dan mengatakan dengan penuh arti. Ketika engkau berdoa, akan lebih baik jika menggunakan bahasa ibumu dengan kesungguhan dan keyakinan daripada berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak mengerti. Berdoa bisa dalam bahasa apa saja, intinya dari hati dengan keyakinan dan kesungguhan. Yang kedua, seorang hamba yang menggunakan barang haram. Orang-orang yang menggunakan barang-barang haram untuk keperluan hidupnya, maka akan terhalang doanya. Barang haram ini juga mengacu pada makanan dan minuman yang haram, yakni makan dan minuman berasal dari uang yang haram. Ketika tumbuh diberikan makanan yang haram dan engkau tidak peduli dari mana asalnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Yang ketiga, orang yang ingin berdoa segera dikabulkan atau tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, apa itu berarti kita membaca doa dengan cepat-cepat? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Tergesa di sini berarti seseorang berdoa, kemudian dia tak melihat jawaban dari doanya. Lalu orang ini berkata, Allah tak mau menjawab doaku. Lantas dia pun berhenti berdoa. Allah Maha Pendengar doa hambanya dengan kebijaksanaannya. Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Apakah Allah akan mengabulkan doanya ataukah tidak? Jika dikabulkan, akan disegerakan atau ditunda. Oleh karena itu, sangat tidak patut bila seorang hamba meminta agar doanya disegerakan, seakan-akan memaksa Allah untuk memenuhi kehendaknya. Ada juga 3 kebiasaan ini dapat mendatangkan penyakit menurut pesan Rasulullah. Segera tinggalkan. Bahkan dalam urusan kesehatan pun, Nabi SAW mengajarkan kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Inilah 3 kebiasaan
yang sering kita lakukan yang membawa penyakit bagi kita. Yang pertama, banyak berbicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri beberapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidahnya. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir ia berkata baik dan diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, banyak tidur. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, dan bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan waktu pagi fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dengan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Yang ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya-bahaya karena perutnya penuh dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan yang membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.